Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode selebrasi Jari Clinking by Mr. Roy and the Adventure of Mr. Roy, performance by Mr. Roy. Dan jangan lupa klik subscribe to my channel. Insyaallah akan segera aku subscribe balik and check it out. Kamera rolling and action. Oke deh. Sekarang ini gue bakal syuting beberapa orang yang banyak orang nih yang jogging gitu kan. Gitu deh. Alhamdulillah. Gitu, dan tepatnya sekarang jam 5 lewat gitu kan, jam 17 lewat gitu. Gitu, jadi hari ini gue sebagai kameramen gitu kan. Sebagai kameramen ya santuy aja. Gitu deh. Tuh orang pada jogging. Asik juga sih ngeliat orang-orang pada jogging. Wow. Alhamdulillah. Posisi gue sekarang dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Tadi udah pemanasan gitu kan. Nah sekarang gue akan menuju ke Malaikat Maut 2. Inilah Malaikat Maut 2 yang aku pakai untuk olahraga di sini. Oke, skip dulu. Memasuki daerah danau sana tuh, danau sana itu danau. Nah, disinilah orang-orang pada jogging. Gitu. Wait a minute. Oke. Yang jelas alhamdulillah gue di sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat gitu. Tuh di sana tuh agak-agak kabur nih kameranya. Masalah tadi gue nggak pakai kamera ini, kamera bla bla bla, jadi pakai kamera yang normal nih. Waduh, tapi udah tanggung deh, lanjut aja deh kameranya. Oke lah. Tuh yang pada jogging tuh, yang pada asik jogging tuh, aku syuting menuju ke arah yang terfokus gua gitulah. Oke lah. 2026 menjelang masuk bulan Agustus. Belum masuk tapi mau masuk bulan Agustus gitu kan. Ekonomi sekarang carut marut banget. Ya kapitalis, oligarki gitu kan, sudah nggak terkontrol. Namanya juga yang menjadi pejabat itu rata-rata IQ 80% ke bawah gitu kan, jadi harap maklum gitu kan. Gitu. Dikatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan itu kan yang namanya pajak. Berarti penjajahan di Konoha ini belum dihapuskan, masih majak-majak gitu kan, majak gitu. Preman aja kalau memajak gitu kan kena undang-undang. Preman begal gitu kan, karena mereka nggak mengikuti undang-undang. Kalau seandainya preman dan begal mengikuti undang-undang, maka boleh mereka main pajak-pajak gitu, pajak-pajakan. Berarti pemerintah ini sebenarnya lebih biadab, lebih parah. Ini bagian ini, sana tuh bagian danau, lebih parah daripada begal dan preman gitu kan. Karena begal itu hanya majakin perorangan gitu kan, ataupun preman. Kalau preman ya mungkin ya sepasar gitu kan, yang jualan gitu dipajakin. Tapi kalau pemerintah majakin ini seluruh rakyat yang ada di Konoha gitu. Tuh sebelah sana tuh ada yang hijab hitam. Nah, di zoom dulu, di zoom. Oke, skip gitu. Jadi ya kalau mau dibilang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sampai sekarang mah nggak dihapus gitu kan. Pajak di Konoha ini nggak dihapus, makanya penjajahan masih berlaku mulai dari ujung sampai ujung gitu kan. Padahal Konoha ini kaya banget. Kenapa
gue bakal bilang ini Konoha gitu kan, karena masih dijajah. Konoha itu bagaikan negara yang kaya dengan alamnya gitu kan, tapi dijajah. Itulah negara Konoha gitu. Kalau nggak salah negara itu ada di Jepang, kalau nggak salah ya, kalau salah I'm sorry before gitu. Konoha itu kalau nggak salah sih ada di negara di kayak kecamatan kabupaten di Konoha gitu, di Jepang kalau nggak salah, itu namanya Konoha. Itu dijajah terus gitu kan, padahal alamnya kaya, apa segala macam kaya gitu kan. Ya inilah Konoha gitu. Soalnya pajak itu diharamkan, dan dalam hukum Islam itu pajak itu haram, itu mutlak, itu dalam hukum Islam gitu. Tapi ya biarlah mereka tabur tuai gitu kan, mulai oligarki lah, mulai babi komunis bukan babi komunis, komunis babi 9 gitu kan, atau komunis 9 babi gitu. Ada yang ngomongin aku ini makanya aku batuk gitu. Jadi gue batuk ya kayak gini deh, kalau ada yang ngomongin ya gimana gitu, harap dimaklumi. Wow gitu. Wih tinggi banget badannya ini yang satu nih. Berapa tingginya? Mungkin 175 kali. Aduh, orang jogging pada rame-rame gimana kita. Hello gitu. Intinya kita di Konoha ini rakyat hanya dijadikan dijadikan kacung gitu, dijadikan kaset gitu kan, dengan modus pajak. Padahal kalau mulai dari dinilai gitu kan, dari nikelnya aja, cukup nikel aja doang gitu kan, itu sudah bisa mensejahterakan rakyat di seluruh Konoha. Nikel doang ini, nggak usah yang lain-lain gitu kan, nikel doang. Ditambah lagi batu bara, ditambah lagi emas, ditambah lagi laut, ditambah lagi tembaga gitu kan, ditambah lagi batu bara, ditambah lagi sawit. Udah kayak banget itu, nggak usah pakai pajak-pajak gimana gitu. Tapi karena para hama babi ini yang ada di atas gitulah, di atas genteng hama babi ini rakus rakah korupsi, jadi ya sudah rakyat dipajakin plus dikorup lagi, sungguh terlalu. Gitu deh. Tapi kalau gue sih pikir tetap mutlak ke hukum Islam gitu kan. Makanya di zaman kejayaan khilafah dulu itu gitu kan, nggak ada pajak gitu. Kejayaan khilafah kalau nggak salah berapa lama tuh, ratusan tahun kali gitu kalau nggak salah sih. Itu dulu kan khilafah yang jaya gitu kan, tidak ada tuh yang namanya pajak. Makanya rakyat itu makmur, sentosa, sejahtera gitu. Mau yang kafir, mau yang muslim, muslimah, semua dijamin gitu kan. Itulah namanya khilafah. Cuman para oligarki, orang-orang kafir, kapitalis, semua nggak bisa bermain dengan khilafah, karena itu akan merugikan mereka itu, akan dirugikan gitu kan. Kalau seandainya pakai sistem khilafah, berarti ya udah pastilah rakyat makmur sentosa, mau orang kafir, mau muslim, muslimah, semua akan hidup sentosa gitu kan. Itulah sistem khilafah gitu. Kalau contoh di Konoha ini mayoritas Islam atau Muslim, berarti orang-orang kafir itu akan dispesialkan. Dalam arti jangan coba-coba Muslim itu menyakiti orang-orang kafir. Mereka harus dispesialkan, diunggulkan gitu, disejahterakan, ditempatkan di tempat-tempat yang betul-betul spesial gitu kan, karena muslimnya kan mayoritas gitu.
Cuma ya karena oligarki nggak mau. Mereka nggak bisa korupsi lah, nggak bisa menjadi kapitalis lah. Jadi ya gitu deh. Oke, kalau gitu see you the next video. Bye Mr. Rena, bye-bye.